Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang penggunaan pupuk kimia, yaitu penggunaan pupuk NPK untuk anggrek ya. Nah, karena pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang pupuk alami anggrek ya, seperti ini nih, dari kulit pisang dan dari bawang ya. Kalau kalian belum nonton, linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan salah satu pupuk kimia yang paling banyak di request oleh ibu-ibu ya, yaitu pupuk NPK. Oke, bagaimana penggunaannya, takarannya seperti apa? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Ya teman-teman pecinta tanaman, mungkin bagi kalian yang belum tahu apa itu pupuk NPK, jadi pupuk NPK itu ini nih, dia berbentuk seperti ini, mereknya kalau yang ini ada Superstar, biasanya juga ada NPK Mutiara, dia 16-16-16, artinya dia nitrogennya 16%, fosfonnya 16%, dan kaliumnya 16%. Ini tuh jadi seimbang, bisa buat pertumbuhan, pembungaan juga kadang-kadang bisa, tapi kalau misalkan kalian mau pakai pupuk pembungaan, gunakan pupuk yang menggunakan kalium yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, pupuk NPK ini teman-teman biasanya di kemasannya itu tidak ada takaran pakainya. Kadang-kadang ibu-ibu kan bingung tuh. Nah, jadi pada video kali ini kita akan sharing tuh takarannya berapa kira-kira untuk anggrek dan bagaimana cara penyiramannya ya. Oke, terus saksikan videonya sampai habis. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan dikeluarkan dari kemasannya bentuknya seperti ini, bulat-bulat kecil berwarna biru ya teman-teman, biru muda seperti ini. Nah kebanyakan kesalahan ibu-ibu dalam menggunakan pupuk NPK adalah mereka langsung aja tuh ditaburin ke dalam media tanamnya dan takarannya itu ngawur kayak gitu ya. Dan itu biasanya menyebabkan anggreknya itu mati teman-teman karena overdosis dan kepanasan. Atau bisa jadi juga mereka larutkan ke dalam air dengan takaran yang kebanyakan, lalu anggreknya itu direndam di dalam air. Nah itu juga rawan sekali untuk menyebabkan anggrek itu kebakar ya teman-teman, karena ya pupuk NPK ini panas, jadi benar-benar harus pas takarannya supaya manfaatnya itu bisa bagus untuk anggrek kayak gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, baik langsung saja ya teman-teman. Nah di sini saya pakai sprayer ini, jadi sebaiknya pakai sprayer ya teman-teman kalau misalkan mau memupuk, karena biar merata kena ke seluruh tanamannya. Kalau pakai gayung itu kan biasanya cuma media tanamnya aja, dan biasanya juga terlalu gimana ya teman-teman. Kalau dikocor itu tuh kurang hemat kalau menurut saya ya. Jadi ini kan gede, sprayer saya 16 liter. Kalau misalkan teman-teman di rumah ada sprayer yang 1 liter atau 2 liter juga nggak apa-apa, dipakai aja. Jadi nanti disesuaikan aja. Nah, untuk pupuk NPK di sini akan kita pakai ya takarannya tuh 1 sendok makan ya teman-teman. Jadi 1 sendok makan. Jadi 1 sendok makan itu beda dengan 1 sendok teh. Nah, ini takarannya pakai ini pas ya teman-teman, udah saya ukur. Jadi segini tuh 1 sendok makan. Nah, ini ada 2. Kita akan pakai 2. Nah, jadi takarannya adalah 1 sendok makan itu kalau pupuk NPK jika dipakai untuk tanaman biasa ya teman-teman itu 4 liter. Nah, karena ini untuk anggrek, maka akan kita dobelkan. Jadi 8 liter per 1 sendok makan. Jadi 1 sendok makan pupuk NPK itu kalian bisa pakai. Nah, jadi 1 sendok makan tadi bisa kalian campur dengan 8 liter air. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam sprayer, larutkan dulu pupuknya di wadah kecil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi tinggal kalian aduk-aduk aja kayak gini teman-teman ya. Aduk-aduk sampai semuanya itu larut di dalam air. Nah, nanti setelah larut, barulah kalian masukkan ke dalam tadi itu sprayer yang gede itu juga. Jadi tinggal kalian masukin aja gini. Nah, oke. Nah, kalau sudah dimasukkan kayak gini teman-teman, kalau misalkan sprayer kalian nggak ada ukurannya, nah kalian mau campur dengan 8 liter air. Nah, jadi ukurannya itu mudah, sebenarnya kalian bisa gunakan. Ini namanya gayung. Gayung itu biasanya 1 gayung itu pas ukurannya 1 liter ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sprayer kalian tidak ada tidak ada ukurannya, kalian bisa gunakan gayung kayak gini. Jadi berarti 1 sendok makan itu 8 gayung teman-teman ya. Tinggal kalian masukin aja kayak gini. Oke, masukin air gini. Terus masukin lagi. Nah, tapi teman-teman karena sprayer saya ini sudah ada ukurannya ya. Jadi ini nih sudah ada ukurannya, teman-teman bisa baca tuh 16 liter. Jadi tinggal masukin aja airnya, nggak usah diukur-ukur lagi karena gayungnya sendiri sudah ada maksud saya sprayernya sendiri sudah ada ukurannya. Jadi tinggal masukin aja lewat keran kayak gini nih sampai
batasan 16 liternya itu terpenuhi kayak gitu ya. Ya oke teman-teman, disclaimer dulu ya, bahwasanya pupuk itu bukanlah satu-satunya faktor utama pembuat anggrek subur. Nah, kalau teman-teman belum mengerti agroaklimat anggrek, semahal apapun pupuknya, sebagus apapun pupuknya, itu khasiatnya itu tidak akan bagus untuk anggreknya. Jadi sebelum teman-teman mupuk nih, teman-teman juga harus sudah paham kebutuhan cahaya tanaman itu seperti apa, kebutuhan kelembapannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan agroaklimatnya sudah terpenuhi, sebenarnya tidak dipupuk pun tanaman anggrek ini sudah bisa subur. Nah, tapi fungsi pupuk itu adalah membuat anggrek yang sudah subur tadi menjadi lebih subur lagi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum paham agroaklimatnya, sebaiknya teman-teman belajar dulu. Banyak ya videonya sudah ada di channel saya, cara merawat anggrek, cahayanya seperti apa, media tanamnya seperti apa, kemudian penyiramannya seperti apa. Nah, setelah itu barulah kita belajar sharing cara mupuk. Jadi pupuk adalah bukan faktor utama untuk membuat anggrek subur, itu yang harus kalian ingat ya teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, kalau sudah tadi jadi langsung saja. Oke, pupuknya bisa buat apa aja Bang? Jadi ini bisa buat anggrek bulan juga. Nah, bisa kalian semprot ke semua bagian tanaman. Jadi kalau misalkan takarannya pas teman-teman tidak perlu khawatir ya. Ini tuh insya Allah aman. Jadi saya udah pakai ini udah lama, dan dengan takaran segitu aman ya teman-teman. Jadi mau kalian semprotkan ke spike atau calon bunga juga nggak apa-apa. Lihat nih. Terus kalian tinggal semprot kayak gini. Jadi pakai sprayer itu kayak gini teman-teman, bisa kena semuanya. Nah, bagaimana dengan anakan anggrek Bang? Anakan anggrek juga aman ya teman-teman. Kalian bisa semprotkan juga pada anakan anggrek ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Nih, pastikan mengenai seluruh bagian tanaman kayak gini ya teman-teman. Terus ya, ntar semprotnya tuh gini nih. Nggak susah juga nih. Nah, jadi sebaiknya semprot ke seluruh bagian tanaman. Nah teman-teman, kapan sih Bang waktu yang tepat untuk mupuk? Sebenarnya teorinya banyak ya teman-teman. Ada yang bilang harus pagi, ada yang bilang harus sore, ada yang bilang harus tengah malam ketika stomatanya terbuka. Kalau menurut saya ketika anggreknya memang sudah subur, maksudnya sudah bagus dari awal, jadi kita boosting saja dengan pupuk itu, mau kapanpun itu tetap bagus-bagus saja ya teman-teman. Dan sebaiknya memang sesempatnya teman-teman. Kayak gitu ya, kalau misalkan teman-teman pagi sibuk ya sore, sore sibuk ya pagi, pagi sibuk, sore sibuk ya malam gitu ya teman-teman. Yang penting jangan dipupuk pas siang-siang hari waktu panas-panas banget, itu anggreknya itu bisa kayak kebakar gitu karena suhunya nggak berimbang ya teman-teman. Nah, ini juga bisa dipakai untuk anggrek-anggrek remaja ya teman-teman ya. Jadi tadi waktu pemupukannya disesuaikan saja dengan waktu luang kalian. Pagi bisa, sore bisa, mau tengah malam juga kalau kalian mau juga nggak apa-apa ya. Iya, gimana Bang kalau misalkan anggreknya lagi spike, bisa nggak dipupuk? Ya bisa aja, aman aja nih. Anggreknya saya sprayin ini lagi spike, lagi kenop ini malah. Yang penting kalau misalkan takarannya pas, aman-aman aja. Yang penting kalian tuh jangan mupuknya pas mau hujan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau hujan kalian pupuk, nanti pupuknya hilang aja percuma gitu, dia kena hujan. Dan ya frekuensi mupuknya ya teman-teman sebaiknya itu maksimal 2 kali seminggu ya. Kalau kebanyakan itu nggak bagus juga pertumbuhan anggreknya ya teman-teman. Jadi maksimal 2 kali seminggu, minimal 1 kali seminggu aja ya. Oke. Dan kalau kalian mau mupuknya malam ya, diperhatikan juga kalau misalkan lingkungan kalian itu lingkungan dingin yang lembab gitu teman-teman, sebaiknya siang hari aja. Karena kalau malam kan tambah lembab tuh. Takutnya dia malah nanti busuk ya gara-gara terlalu lembab kayak gitu ya teman-teman ya. Dengan pas panas-panas pupuknya. Nih, lihat. Tinggal semua media tanamnya kalian siramin kayak gini aja. Tuh. Batang, daun, media tanam, akarnya gitu ya. Nah, jadi pakai ini tuh, pakai apa? Pakai sprayer tuh jadi bisa merata kayak gini. Nah, ini juga bisa kalian pakai untuk anggrek tanah ya, teman-teman. Jadi bisa siram media tanamnya, tapi itu kan ada bunganya tuh. Ini Cymbidium Golden Boy. Jadi jangan disiram ke bunganya. Kenapa? Bukan karena takut bunganya kebakar, tapi ini karena airnya tekanannya agak tinggi ya teman-teman. Jadi nanti sobek seperti yang sudah saya bilang tadi. Oh ya teman-teman, penggunaan NPK di sini hanya sebagai contoh saja ya. Ini pupuk yang paling murah sebenarnya, yang paling bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai misalkan Growmore, Gapiota atau pupuk-pupuk yang lainnya juga bisa ya. Terserah teman-teman saja mau pakai yang mana. Yang penting paham takarannya. Dan jangan dipupuk ataupun disiram pas tengah-tengah hari, pas panas banget itu teman-teman siram atau pupuk gitu.
bisa lonyot daunnya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Ini udah ya teman-teman, udah disemprot. Jadi nih lihat hasilnya akarnya tuh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kebanyakan ini rawan biasanya akarnya kebakar. Tuh lihat tunasnya juga. Oke. Nah, lagi saya bilang ya teman-teman bahwa pupuk bukan faktor utama untuk menyuburkan anggrek ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar tahu juga kebutuhan cahayanya, penyiramannya gimana, kelembapannya gimana. Nah, setelah dia tumbuh baik, kemudian pupuk tadi membuat dia tambah baik lagi, tambah lebih baik, akarnya tambah lebih banyak, batangnya tambah lebih keselak, akarnya tambah lebih gemuk ya teman-teman, maksudnya kayak gitu ya. Bunganya tambah lebih banyak, misalkan awalnya nggak dipupuk bunganya tuh misalkan 10 tangkai nih, dipupuk bisa jadi 15 kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, akarnya yang semula cuman berapa batang yang keluar, ketika dipupuk lebih banyak kayak gitu ya. Jadi anggrek tuh kalau misalkan pupuknya kalian mau hasilnya maksimal ya, anggreknya memang harus dari awal itu udah bagus dulu teman-teman. Jadi belajar dulu caranya, gimana caranya itu nyenengin anggrek dari awal gitu, kayak agroaklimatnya kalian penuhi dengan baik ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga videonya berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening.